sekarang akalnya siapa yang dalam hal ini diajak bicara? Kalau khitab dari ayat ini kira-kira Ustadz Deden, ayat ini ditujukan kepada peniti jalan kejahatan atau kepada peniti jalan kebaikan, gitu ya. Katakanlah kepada dua-duanya, tetapi keseriusan pasti milik orang yang sedang meniti jalan kebaikan atau mau menuju kebaikan, gitu ya. Artinya yang mau menuju jalan kesukaran nggak mungkin dah perhatian sama ayat lanjutan ini. Jadi sahabat, apa yang ingin saya katakan bahwa di sini akal kita diminta untuk bekerja keras oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada akhirnya lumpuh. Gitu kira-kira. Buktinya apa? Buktinya Allah akan ajarin sama kita yang tepat. Bukan yang sesuai dengan akal kita. Sampai di sini, ya. Kalau wama yudrika, itu betul-betul gelap. Dari awal udahlah, nyerah aja akal, jangan coba-coba masuk. Karena pada akhirnya nggak nyampe. Imani saja, kira-kira gitu. La'alla sa'ata takunu qariban. Yang perlu kamu tahu, kiamat udah dekat, itu aja. Tapi nggak usah tebak-tebak buah manggis, ya. Nanti bikin film The Day After atau 2012 kiamat, ya. Nggak jadi, batal kiamat. Kasihan IO-nya itu kemarin itu. Padahal stikernya udah lengkap tuh. Nah, jadi di ayat ini kita betul-betul diaktifkan, kita punya akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlibat dalam memahami agar kita bisa melaksanakan pengetahuan atau informasi yang disodorkan oleh Allah yang 4 ke depan. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba. Jadi akal kita yang dipancing di ayat ini untuk berpikir. Nah, saya berterima kasih Tengku dalam ini mengarahkan kepada tingkatan rohani. Jalan mendakinya langsung diarahkan. Saya bersyukur juga nih. Agar kita tidak bicara karir keduniaan selalu. Walau itu tidak dilarang. Kan masih banyak di antara kita barangkali bisnis apa nih besok. Apalagi anak muda kan. Gimana bisa jadi konglomerat. Bagaimana bisa menjadi ini dan itu dengan semua mimpi-mimpi duniawinya. Dan nggak salah juga kalau ada orang tua berpikir seperti itu. Tetapi kalau mau yang lebih bagus, ini loh yang akan Allah berikan. Nah, Tengku di sini mengarahkan kepada kita dalam mencapai ketinggian rohani adalah dengan melakukan berbagai macam kebajikan. Nah, itu kita diarahkan ke situ, jenjang rohani. Tadi juga saya ngobrol dengan teman-teman alumni seangkatan saya yang banyak doktornya, banyak juga ulamanya, banyak juga teman-teman yang biasa. Saya sharing sama mereka. Kita yang udah kepala 5 lebih ini, jangan gagal fokus menjalani hidup. Ini musim pandemi. Kalimat yang paling banyak kita baca adalah kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksudnya? Ya kita kembali kepada Allah. Tapi jangan cuma sampai di mindset, ya kita harus kembali. How to-nya? Nah, di situ pertanyaannya. Kaifiatnya? Bagaimananya? Itu yang harus kita cerna dengan akal kita. Nah, di sini Tengku hanya berbicara tentang meniti jenjang rohani. Nah, jenjang rohani inilah yang harus kita jalani dalam hidup. Ulama menulis buku judulnya Madarijus Salikin. Tangga-tangga para peniti jalan jenjang rohani. Dan itu merupakan tangkih atau pilihan dari kitab yang sebelumnya Manazilus Sairin. Jenjang-jenjang para peniti jalan rohani. Tapi dicarikan hadis-hadis yang sahihnya atau disesuaikan dengan orang pada zamannya supaya kitab yang sangat tinggi, nilai-nilai rohaninya ini yang seringkali disalahfahami bisa sesat nanti.
Nah, Ibnu Qayyim menulis itu dan saya membaca buku itu, Madarijus Salikin, tentang jenjang-jenjang itu, Tazkiyatun Nufus. Misalnya tentang taubat, tentang sabar, tentang ikhlas, ya, tentang tawakal sampai kepada ridho misalnya. Itu kan sebuah jenjang-jenjang harus dilalui dan biasanya ada 3 langkah kan para ulama itu menjalaninya. Pertama, pengosongan. Ya. Pembersihan. Apa? Takhalli. Ya, takhalli. Pengosongan jiwa dulu. Pengosongan dari apa? Dari sifat-sifat buruk. Sesudah kosong, tahalli. Itu ya, pengisian. Sifat-sifat yang mulia. Setelah itu, ini masih di dalam, masih budi, belum menjadi pekerti. Maka langkah selanjutnya adalah tajalli. Ya, penampakannya. Bagaimana bentuknya? Nah, para ulama, para salikin, para peniti jalan jenjang rohani, serius. Karena fokus mereka memang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari ampunannya. Bahkan mencari ampunan, mereka tidak berjalan. Mencari ampunan, mereka tidak hanya melihat diri sendiri. Mereka tuh mencari ampunan Allah adalah sabiqu, musabaqah ila magfiratin min rabbikum. Mereka tuh mencari ampunan Allah tuh enggak, fadol Anda duluan, Anda tobat duluan. Enggak begitu. Musabaqah, perlombaan mereka itu. Siapa yang paling dulu mencapai garis finish mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak main-main mereka. Misalnya Anda bermental seorang fighter, bermental sebagai seorang atlet, bermental sebagai the winners. Yang pertama kali harusnya di benak Anda bukanlah bagaimana memenangkan pertandingan ini. Menjadi orang yang paling banyak poin nilainya, bukan. Fighter sejati, the winner sejati adalah orang-orang yang senantiasa ingin menjadi pemenang dalam perlombaan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kira-kira. Nah, lazimnya sebuah musabaqah, biasanya sebuah perlombaan ketika menjelang garis finish, kira-kira semakin cepat nggak? Semakin cepat. Makanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Cepetan, buruan, gitu. Jelang garis finish supaya kamu menjadi the winners. Jadi para peniti jalan ingin menjumpai Allah itu, mereka adalah orang yang paling banyak tobatnya. Kira-kira begitu kriteria awalnya. Orang yang paling banyak istighfarnya. Orang yang menjadi ingin paling pemenang, paling banyak bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jenjang awal. Orang-orang yang meniti jenjang rohani itu. Sehingga boleh jadi zikir dia, istighfarnya, selain murojaahnya, itu bisa ribuan kali. Bahkan target mereka setelah lulus 1000 kali sehari, 2000 sampai 10.000 kali sehari. Jadi istighfar terus dan Ustadz. Iya, terus kapan kerjanya? Ya sambil kerja. Kapan murojaahnya? Ya murojaahnya itu adalah istighfar dia. Gini kira-kira sebagai mukaddimah ya, bagaimana akal kita dipancing untuk merumuskan how to, kaifiyat, gitu kira-kira. Wa ma adraka mal aqabah. Sepertinya cara berpikir kita sedang dibuatkan folder-foldernya oleh Allah nanti. Ada 4 folder nanti dibikinkan. Dan kita harus menyiapkan diri ketika kita akan diformat otak kita oleh Allah untuk membuat foldernya itu di dalam pikiran kita.